Yang begini di luar masuk dalam. Masuk dalam. Baik Bapak untuk mulai. Baik, selamat malam. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak teman-teman tim dari Pemda Kabupaten Tema. Dalam rangka kunjungan safari Natal dan mendengar aspirasi dari masyarakat, hari ini sudah ada Bapak Bupati dengan tim bersama kita masyarakat untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah malam. Kita masih ada satu kampung lagi yang harus ditinggali karena masih ada kegiatan besok yang harus Bapak Bupati jalankan, sehingga harus malam ini kita dari sini akan bertolak ke Yarona dan kembali ke kota. Untuk mempersingkat waktu, dimohon dan hormat kepada Bapak Bupati untuk bisa menyampaikan dua kata untuk kita masyarakat yang ada di desa ini. Waktu dan Bupati, silakan. Baik, selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. Shalom. 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 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda, asisten 2, dan juga saya didampingi oleh 3 orang yang masih muda dan ganteng-ganteng. Pak Edwin dari Pendidikan, Kasubag Perencanaan Pendidikan, Pak Sem dari Cipta Karya, PU, Kepala Bidang ya. Terus yang satu Julius dari Pendidikan, Kesehatan. Yang saya hormati Kepala Distrik, Kapolsek Teluk, Kapolsek Bulai. Yang saya hormati Sekretaris Kampung Kesadia atau Kampung Puna ya, seluruh aparat kampung serta masyarakat Kesania yang saya kasihi dan saya cintai. Mohon maaf pendeta yang saya hormati. Bapak ada? Ada. Siap Bapak. Oh, Bapak pendeta yang saya hormati. Kita dari sini siro jadi. Ya, pada malam yang baik ini kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena Beliau telah membimbing kita, mengantar kita dalam perjalanan tadi pagi sampai di kampung Esania. Kita dari Esania kita ke kampung Gaka kita ke kampung Tairi iya, dan malam ini baru kita masuk di kampung Esania Puna ini. Sebentar kita akan melanjutkan perjalanan ke Jarona. Jadi pada malam hari ini saya tidak ngomong panjang lebar. Ya, saya mau sampaikan bahwa saya dan tim hadir ini dalam 2 agenda. Pertama, safari Natal, sekalian kunjungan kerja. Safari Natal kita sebagai orang Kristen, ya, di masa tenang, Advent pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan nanti kita mempersiapkan diri untuk Natal.
Ya, kita sebagai orang percaya, kita mempersiapkan diri dengan hati yang bersih, sehingga kita menyambut kelahiran Putra Yesus Kristus dengan hati juga yang damai. Jadi pada kesempatan yang baik ini juga saya minta kepada masyarakat di sini, ya, yang kemarin-kemarin masih ada hal yang belum enak, belum ada hal yang belum, ya, kita masih belum saling memaafkan. Saya berharap sebelum Natal ini kita sudah membuka diri sehingga kita menyambut Natal dengan hati yang sukacita. Ya. Yang berikut kunjungan kerja kita di sini, kita mau memastikan, ya, dan turun melihat mendengar apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga bisa tepat nanti kita dalam penyusunan anggaran tahun-tahun berikut itu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya, pada kesempatan yang baik ini, program yang menjadi perhatian kita di pemerintah kita itu pertama masalah rehab rumah. Ya, yang dikenal dengan program 4 miliar ya. Puji Tuhan, kampung ini sudah dikerjakan ya. Berapa rumah yang dikerjakan? 30-an ya. Iya. Saya berharap sebelum tahun anggaran selesai, rumah ini sudah bisa diselesaikan pekerjaan sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik. Ya, program 4 miliar ini merupakan janji kita. Ya, janji waktu kampanye itu, kalau Tuhan sayang kita terpilih, kita akan adakan program 4 miliar, satu kampung 4 miliar. Pada waktu itu ada sebagian orang yang sampaikan ini tidak mungkin begitu. Benar ya? Tuhan kasih kita kesempatan memimpin. Di tahun 2021 anggaran perubahan kita sudah bangun 4 kampung. Di tahun 2022 26 kampung. Salah satu kampung di sini. Distrik Buruwai harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Dari 10 kampung yang sudah ditangani sampai tahun 2022 itu ada 6 kampung. Ya, ada 6 kampung, tinggal 4 kampung saja. Jadi kalau kita buat persentase dengan distrik Arguni yang begitu banyak kampung, ya, masih banyak yang nanti mereka tunggu di tahun 2023 dan 2024. Nanti di anggaran 2023 kita akan membangun juga 27 kampung. Ya, jadi hitungannya di tahun 2021 ada 4, 2022 itu ada 26, jumlahnya sudah 30. Di tahun 2023 kita kerjakan 27, jadi totalnya 57. Ya, tinggal 27 di tahun 2024. Yang berikut masalah komunikasi. Hari ini kampung sudah bisa telepon dan video call. Bisa Bapak. Bisa tuh Bapak Pendeta? Bisa Pak. Saya ingat peletakan batu pertama ini, saya datang di sini, saya letakkan. Hari ini saya turun hati gembira, hati bangga. 2 hal yang saya pertama, pembangunan gereja begitu cepat. Saya kaget juga. Ya, yang kedua, saya pun HP sudah ada jaringan. Ya, Bapak Dora, Mama Dora dengan ada jaringan ini, ya, bisa komunikasi, cek anak-anak di Kaimana ataupun sekolah di luar Kaimana. Betul. Yang ketiga masalah air bersih ya. Air bersih sini belum terjawab. Saya minta supaya nanti PU supaya lihat, mudah-mudahan anggaran kita cukup nanti di tahun 2023-2024 ya, kita bisa memberikan perhatian. Dokumen 2023 kita sudah dorong di DPR pada hari Selasa. Jadi tidak mungkin kita rubah dokumen ya. Kita berharap nanti di 2024 masalah air bisa kita tangani secara baik. Yang keempat masalah penerangan ini. Lewat program Papua Terang, hari ini kita sudah bisa nikmati ya. Di beberapa kampung yang juga sudah nyala dan ada dalam persiapan nyala.
saya punya komitmen bersama dengan Wakil Bupati 4 hal ini nanti di masa jabatan kita berakhir 2024 semua ini sudah tertangani secara baik. Ya, perumahan, terus masalah halo-halo, kedua masalah penerangan, ketiga masalah air. Tadi saya turun, saya tanya Bapak Sekretaris, sumber air dekat ya? Dekat Bapak. Dekat ya? Iya. Tapi jaringan pipa belum ada. Belum ada. Belum ada ya? Iya. Dari sumber air sampai di sini berapa meter ke berapa kilo? Kalau masuk ke kampung sekitar 2 kiloan Bapak. 2 kilo. Iya Bapak. Itu kalau musim panas, musim kering begitu? Kering tidak? Tidak. Pasien tolong catat ya. Supaya nanti masalah air, masalah penerangan sudah jawab, komunikasi sudah jawab, 4 miliar tinggal 1 saja. Ya. Yang berikut juga kita mau pastikan untuk pelayanan dasar berkaitan dengan pelayanan guru dan tenaga nakes. Saya mau pastikan di tahun depan lagi sudah tidak ada alasan tidak ada petugas guru dan nakes di kampung. Kalau masih ada, Bapak Pendeta kah, aparat kampung, Siap. kasih informasi lewat WA, telepon saja, lapor ke saya. Siap Bapak. Ya, supaya saya bisa perintahkan dinas, bagi petugas yang tidak di kampung, gaji ditahan. Di sini tenaga guru ada. Ada Bapak. Ada berapa Ibu Pendeta? Yang kalau PN 1 kebetulan sekolah, sedangkan yang kontrak 2. Tiga. Tambahan nomor 1, 5. Sekarang sudah libur. Iya. Tapi kemarin semua proses belajar berjalan. Jalan Bapak. Oke, tidak ada masalah. Untuk kesehatan, tenaga kesehatan, dari sejak kapan? Hampir 1 tahun Bapak. Nanti terus tolong catat supaya pastikan Kadis di tahun 2023 itu tidak ada lagi tenaga nakes yang tidak tempat tugas. Ya. Yang berikut saya mau sampaikan kepada Bapak Dorang, Mama Dorang, saya sudah bicara sama Bapak Distrik ini untuk perekaman KTP. Di sini sudah punya KTP semua atau tidak? Belum semua Bapak. Ini nanti mau menjelang Natal, tahun baru mungkin kita sibuk. Sesudah itu Pak Distrik akan koordinasi dengan kepala-kepala kampung supaya sampaikan ke saya perintahkan Dukcapil kapan untuk 1 kali jalan untuk semua distrik Morowali untuk perekaman KTP. Dengan perekaman KTP itu ada 3 manfaat yang kita dapat. Ya, dengan perekaman KTP kita ada dapat 3 manfaat. Pertama, ya, bantuan sosial atau yang kita kenal bansos. Bansos ini ada 2. 1 BLT lewat dana kampung, ya. Yang kedua bantuan sosial lewat Kementerian Sosial. Itu ada 3. BBM, PKH, dan BPMT. Di sini sudah terima tidak lewat kantor pos ini? Suantar. Sudah ya? Nah, tapi kalau nama tidak rekam di KTP, data di Jakarta tidak baca ada penduduk di sini. Jadi harus wajib. Yang pertama tadi dapat manfaat bantuan sosial. Yang kedua BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini dipakai untuk berobat. Jadi kalau turun di puskesmas, turun di rumah sakit, kalau sakit tunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Tapi kalau tidak punya kartu, bapak mama do cabut dompet bayar pasti. Ya, dengan adanya kartu BPJS Kesehatan ini, kalau kita mau periksa di luar Kaimana, kita tunjukkan kartu ini. Dan kalau kita tidak punya kartu sama, kita harus bayar. Itu program pemerintah. Ya. Yang ketiga program pemerintah daerah BPJS Tenaga Kerja.
BPJS Tenaga Kerja ini pemerintah Kabupaten Kaimana sudah ikut ASN, sudah ikut tenaga kontrak, sudah ikut aparat kampung. Aparat kampung semua juga masuk dalam BPJS Tenaga Kerja. Di tahun 2022, program pemerintah Kabupaten Kaimana mengikutkan masyarakat bagi pekerja bukan penerima upah sejumlah 14.000 sekian untuk masyarakat asli Papua. Di sini Pak Distrik sudah bagi kan? 34. 34 sudah terima ya. Ada yang sudah terima tidak? Angkat tangan. Sudah. Itu nanti berakhir di bulan Maret 2023. Itu setiap tahun. Setiap tahun harus diperpanjang karena kita pemerintah daerah harus bayar itu. Kalau kita tidak bayar, kartu ini tidak bisa diperpanjang. Kenapa sampai bulan Maret? Karena tahun anggaran pemerintah daerah berakhir di Desember. Ya, sehingga saya minta sampai Maret. Apabila kita punya anggaran nanti terlambat pada bulan 1, bulan 2, kartu ini masih hidup. Ya kita tidak tahu. Kalau dia di Desember mati, bulan 1, bulan 2, ada yang meninggal, itu tidak bisa klaim. Ya, jadi kita minta sampai bulan Maret, diharapkan begitu anggaran 2023 DPR ketuk palu, anggarannya oke, kita perpanjang dari Maret 2023 sampai Maret 2024. Di dalam kartu BPJS Tenaga Kerja itu ada 3 perlindungan. Pertama, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja, kalau ada yang ke hutan, ketipala, mungkin jatuh dari pohon ya, tangan patah kah, atau kena parah, itu ada santunan yang Bapak Mama doakan terima dari situ. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan untuk 2 orang anak. Umur SD keluar dapat sekian persen, SMP sekian persen, SMA sekian persen, dan seterusnya. Nanti baca aturan di situ. Yang ketiga, kematian. Kalau ada yang meninggal punya kartu dapat 42 juta. Ya, kematian bagi kita ini kan tidak bisa kita hindari, kita tidak tahu kapan. Ya, syukur-syukur kalau kita meninggal, ya kita punya harta. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu, kita kan tinggal beban untuk kita punya istri mungkin kan, atau kita punya anak cucu. Tapi kalau dapat bantuan ini, begitu istri cair, kalau ada utang bisa bayar. Utang karena apa? Urus mungkin PT, ya, bikin 3 malam, 7 malam, 40 malam. Cepat uangin. Kalaupun masih sisa bisa bikin kuburan. Anggaran ini ya ada karena program saya dan Wakil Bupati. Dan ini sekali lagi saya bilang kita peruntukan untuk orang asli Papua. Kenapa program ini ada? Karena saya jadi bupati 1 tahun lebih ini, banyak masyarakat yang duka. Yang duka itu datang mengeluh, minta minyak, minta bama, dan seterusnya. Kalau minyak bama mungkin kita bisa bantu, kan sedikit-sedikit. Tapi yang berat kalau ada duka, keluarga meninggal di Sorong, di Ambon sana kah, atau mungkin di Jawa, minta bawa pulang jenazah. Bawa pulang jenazah kan uang banyak, puluhan juta. Tapi kalau ada ini, kita pinjam dulu, uang keluar kita ganti. Jadi sekali lagi 3 program ini sangat berpihak kepada saudara semua. Jadi wajib untuk kita merekam KTP. Jadi nanti Bapak Sekretaris, ya, karena Bapak Kepala Kampung tidak ada, nanti dipastikan kapan supaya dinas dukcapil jalan sambutan. Ya, yang terakhir, karena kita jalan safari Natal di hari yang baik ini, saya ada bawa bama sedikit untuk diberikan kepada masyarakat dalam rangka nanti menjelang ibadah Natal, atau dalam ibadah Natal bisa pakai bama ini secara bersama-sama.
Yang ini bantuan PAMA dari pemerintah daerah. Itu ada tepung, ada minyak, ada kacang hijau, ada telur, ada susu, ada mentega, ada kopi dan gula. Mudah-mudahan bantuan ini ya bisa dipergunakan secara baik oleh saudara orang di sini. Kampung ini ya punya ikatan emosional dengan keluarga besar saya, keluarga besar Ti. Kenapa saya bilang demikian? Saya punya Om Toko Selatan Jaya itu namanya Kuna. Toko tahu ya? Dia lahir di sini. Waktu zaman Belanda, Perang Dunia Kedua, saya putete, saya punya nenek tinggal di sini. Jepang bom di sini, itu lari hutan-hutan ini. Pace Kuna lahir di sini. Jadi dia namanya Kuna. Toko Selatan Jaya tahu ya? Jadi kalau saya putete, saya punya nenek sini, berarti saya bapak juga ikut di sini, tinggal di sini dulu. Saya bayangkan kalau tahun 1942 kampung ini bagaimana? Ya, kampung ini seperti apa? Ini sudah bagus, sudah rumah bagus, sudah lampu bagus. Kalau dulu bagaimana kira-kira? Artinya kita orang Cina yang datang di sini hidup sama-sama dengan saudara orang sini, apa adanya. Tidak punya uang yang lebih-lebih, hidup masih apa? Hidup masih mungkin rumah-rumah kajan, rumah-rumah panggung mungkin ya. Iya toh? Bukan kayak begini. Mungkin mohon maaf, mungkin mau buang air besar itu tidak taruh pantai di pinggir kali. Tidak kayak begini. Jadi saya ingat waktu saya peletakan batu pertama di sini ya kita ada bantuan nih boy sedikit ya. Iya. Saya akan memberikan perhatian nanti ibu kerja baik-baik. Kita senang kalau begini. Artinya uang yang dikasih itu baik bantuan provinsi, kabupaten digunakan secara baik. Kita beri aplaus dulu. Bahan masih cukup Ibu Pendeta. Bahan ada bapak lengkapin sama masih ada tinggal tunggu tukang kerja dibersih punya Oke bapak. sudah. Nanti kalau ada kurang-kurang ketemu nanti baru kita coba berikan kebijakan supaya ini cepat selesai dan saya inginkan kalau Tuhan saya nanti saya resmikan dia. Amin. Karena saya yang peletakan batu pertama, saya ingat di 2021 ya. Iya. Dan itu gereja pertama. Gereja pertama sesudah saya jadi bupati. Saya ulang ya. Gereja pertama sesudah saya jadi bupati, jadi saya punya kerinduan. Gerejanya selesai, saya yang resmikan. Setuju ya? Setuju, Bapak. Ya, baik itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Shalom. Shalom.